Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, amin. Terima kasih bagi kalian yang telah klik video ini, dan bagi kalian yang belum cek video saya sebelumnya, silahkan cek terlebih dahulu, siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi langsung aja pada intinya ya. Seperti biasa di malam hari, di malam yang dingin, temani segelas kopi dan sebatang rokok. Rokoknya mana? Nggak saya tunjukkan, ntar dikiranya endorse, padahal nggak ada endorse. Oke, jadi update hidroponik terbaru di mini kebun atau mini farm milik saya. Bisa kalian lihat nih, pakcoy yang kemarin, yang bagian sana bukan yang ini sudah saya panen. Ini bagian yang sini kemarin itu sudah saya pindah di sana. Yang ini di atau biasa saya sebut ini semaian B, yang ini semaian A, semaian C, yang semaian uji coba sudah saya panen. Semaian D masih di ujung sana, nanti saya tunjukkan aja. Gimana ya saya menyampaikannya? Jadi untuk update video hidroponik modul rakit apung di mini farm saya ini, saya katakan yang kemarin sudah siap pemasaran saya cancel. Kenapa demikian ya? Mungkin kalian bisa lihat sendiri di sana ya, batangnya mungkin terlihat oke di kamera, padahal nyatanya tidak sebesar dengan luas jari kelingking saya. Sebenarnya bisa saja untuk dipasarkan lah ya, mungkin dengan hasil panen seperti ini memiliki karakteristik dari kebun A atau kebun B atau kebun C dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak berani untuk memasarkan sawi jasim ini. Mungkin dilihat daunnya bagus lah ya, besar, lebar gitu. Tetapi batangnya sendiri saya rasa masih cukup kecil. Tidak enak dipandang aja kalau untuk dijual, karena pembeli itu yang pertama pasti akan melihat hasil dari sayuran tersebut, bentuk dari sayuran tersebut, kesempurnaan dari sayuran tersebut. Banyak banget tersebutnya, ya udah tersebut aja. Ya, jadi mungkin sampai di persemaian karena minggu lalu saya sudah menyemai yang baru, yaitu di semaian E, yang di Pak Rakit Apung Permajaan itu semaian D. Jadi saya putuskan stop untuk di semaian E dulu. Lalu sisa airnya bagaimana? Kebetulan saya masih ada stok benih kangkung dari Mas Ilmawan yang ada di Bantul. Terima kasih, lumayan banyak juga untuk benih kangkungnya. Jadi saya akan habiskan air sisa nutrisi ini untuk menanam kangkung aja, karena kalau untuk hasil jualnya pasti oke-oke aja lah ya. Pembeli pasti mau kalau untuk kangkung lah ya. Ya kangkung seperti itu, berbeda dengan sawi, pakcoy, selada. Sawi sendiri memiliki karakteristik
sawi caisim ya. Sawi caisim memiliki karakteristik batang yang tinggi dan daun yang lebar ya. Kalau ini mau dijual susah-susah gampang. Yang beli tetap ada, cuman saya rasa kurang pantas. Sebenarnya kalau kalian tahu itu, setelah kemarin saya hitung-hitung ya, dari uploadan video yang kemarin, usia dari sawi caisim ini sudah lebih dari 30 HSS. Padahal anjuran untuk masa panen 25-30 HSS itu yang tertera dalam kemasannya ya, seperti itu. Berarti saya nyatakan kurang maksimal lah untuk caisim yang saya buat ini. Kok yang saya tanam. Ya udah, jadi seluruhan ini nanti akan saya konsumsi sendiri aja lah ya, atau saya bagi-bagikan ke tetangga aja, nggak masalah. Karena memang semua itu butuh proses, step by step, trial error. Jika memang niat untuk menjadi atau terjun ke bidangnya, butuh trial dan error. Orang berkata A itu bagus, B itu bagus, tetapi kalau kita mencobanya A sudah sama, mencoba B sudah sama, hasil kecocokan mungkin bisa berbeda. Ya, kembali lagi ke faktor lingkungan, faktor sinar matahari, lalu mungkin faktor nutrisinya dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, setelah saya sharing-sharing, lalu saya amati, saya cermati, kenapa bisa sih batang ini kecil gitu kan? Mungkin pertanyaan seperti itu. Padahal plastik UV sudah saya pasang, paranet sudah saya pasang, lalu apalagi pH sudah saya atur, ppm juga sudah saya atur, tidak melebihi ambang batas. Di video yang kemarin itu sama lah dengan yang saya ucapkan tadi. Plastik UV ada, paranet ada, pH main 6 sampai 6,5, ppm main di 1000. Ternyata hasil hijaunya terlalu tua, saya turunkan jadi 900, masih terlalu tua, saya turunkan 800, ini 800 ppm. Hijaunya sudah hijau segar, bukan hijau tua lagi. Ya gimana lagi, tetap aja batangnya kecil. ppm patokannya sebenarnya dari daunnya hijau segar, tidak hijau tua atau hijau kekuningan, yang penting hijau segar, berarti ppm nya itu pas. Tetapi kenapa batangnya kecil, kan begitu. Mungkin pengaruh dari pH juga bisa, pH swing ya di siang hari, karena ini kan rakit tabung ya, otomatis airnya yang saya pakai ini kan ketinggiannya nggak sampai 20 cm, mungkin hanya 15 cm lah ya untuk ketinggian airnya, jadi kurang dingin sehingga ppm nya berubah-ubah, mungkin seperti itu. Karena siang saya nggak pernah ngecek, karena apa ya, tujuan saya buat rakit tabung, ya udah saya kontrolnya di sore hari ataupun malam hari, udah seperti itu aja. Jadi mau dibuat sesimpel mungkin, dan listrik nggak perlu terlalu banyak, karena ini listriknya untuk saya gunakan di pompa Venturi aja tanpa aerator, dan pompa Venturi saya nyalakan di sore hari ya, 1-2 jam aja udah beres. Apa ya, setelah saya sharing-sharing, mungkin ada unsur yang kurang dalam nutrisinya,
entah itu unsur mikro ataupun makronya. Kalau makro saya rasa cukup. Kenapa saya bilang cukup? Karena saya beli satu paket nutrisi untuk dilarutkan 10 liter itu, yang meracik, yang membuat itu juga ada channel YouTube, lalu bahan-bahan apa aja disebutkan, gramasinya juga disebutkan. Saya rasa tercukupi untuk unsur makronya. Nah, unsur mikronya ini yang belum tercukupi, saya rasa begitu. Entah itu mungkin dari kalsiumnya, entah itu mungkin dari boronnya, entah itu mungkin dari mangannya, ataupun yang lainnya. Karena saya bukan ahli dari hidroponik ataupun peracik pupuk nutrisi. Ya hanya bisa meraba-raba dan sharing aja seperti itu. Ngopi dulu aja lur, capek. Ger. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri lah ya cukup lah, bisa kok. Cuman kan kalau pemasaran mungkin dia tahu sendiri lah ya, pemasaran itu kan yang penting konsumen itu taunya bagus, tidak ada cacat, sempurna, perfect lah pokoknya. Tapi kalau mungkin pun ini laku, yaitu menjadi sebuah karakteristik dari kebun saya. Tapi tetap saya nggak bisa panen, saya nggak mau panen. Batangnya kecil sekali bos. Yang ini aja ya mungkin ya kalian bisa lihat ya. Ini kurang lebih tuh berarti umurnya kalau di semaian 7 HSS, lalu di permajaan 7 HSS, berarti ini sudah tambah 7, 14, 21 HSS. 21 HSS saja seperti ini. Nggak ada tinggi-tingginya, nggak ada besar-besarnya. Ya ini trial and error. Masa panen bisa jadi mungkin 5 minggu, atau bisa disebut juga dengan 35 atau 42 HSS, mungkin bisa seperti itu. Karena memang yang semaian trial and error di sana itu yang besar-besar kemarin, yang daunnya lebih lebar dari ini telapak tangan saya, dihitung-hitung udah masuk ke minggu ke 6, lama kan. Nah, kalau model seperti itu dalam segi produksi pun panen seminggu sekali juga bakal kacau, karena nggak mungkin dong dengan total lubang yang ini 65 untuk mengejar panen seminggu sekali di usia 6 minggu, otomatis nggak cukup. Saya mikir seperti itu, makanya saya nggak jadi panen. Yaudah, ini konsumsi sendiri, saya habiskan sampai di semaian E, entah itu nanti konsumsi sendiri atau bagikan enggak ya. Udah selebihnya dari sisa air nutrisi ini saya tanam kangkung aja seperti itu. Dan juga menghabiskan nutrisi sisa yang pekatan 10 liter. Nah, untuk nutrisi selanjutnya gimana? Nutrisi selanjutnya mungkin saya akan mencari referensi atau sharing atau
minta ya, bahasanya enak ya, udah nggak apa-apa, minta racikannya lah ya, hitungannya. Semoga saja bisa memenuhi yang saya harapkan, yang saya impikan, dan siap untuk dijual seperti itu. Dan mungkin juga akan saya tanami beberapa jenis sayuran baru. Kemarin kan sempet sih beberapa minggu yang lalu membeli membeli benih ripekan. Ada kailan, ada selada, ada apa lagi ya, lupa, pokoknya itu adalah nanti. Jadi entah, nggak tahu nantilah kelanjutannya, apakah akan saya update lagi mengenai mini farm ini, atau saya stop dulu hingga menemukan nutrisi yang pas, baru akan saya update dan saya tunjukkan ke kalian semua. Atau bagaimana, saya juga belum tahu, karena memang ini bulan September, beberapa bulan lagi kebetulan saya ada acara yang sangat penting, mudah-mudahan lah terlaksana. Jadi mungkin videonya akan sedikit lama untuk updateannya. Ini sengaja aja video ini akan saya buat panjang, bukan untuk perpisahan, tapi untuk pending update video selanjutnya lah ya, mungkin. Tapi ya nggak tahu nanti, kalau memang mood saya baru bagus ya update, kalau mood saya kurang bagus ya nggak update, karena memang rencananya mau buat channel satu lagi mengenai cara mendapatkan uang kripto melalui aplikasi-aplikasi. Nanti adalah saya bukan saya buat channel baru ya, buat iseng-isengan aja, karena memang udah beberapa minggu ini sebenarnya saya menjalani, cobalah praktekkan mencari mata uang kripto, entah itu Bitcoin Cash, lalu Dogecoin dan lain sebagainya lah ya. Inilah penyesalan sebenarnya nggak ada, kekecewaan juga nggak ada, karena memang kalau memang tahu prinsip dari trial dan error ya seperti ini, nikmati aja, santai ya kan. Kalau kita berpikiran hasilnya bakal bagus sesuai dengan di pasaran dan pasti laku, boleh seperti itu, cuman tetap harus ada pemikiran dasarnya, produk ini nggak laku, lalu pokoknya intinya pemikiran apa ya, tidak sesuai lah, pemikiran jauh, goalnya jauh gitu. Jadi kalau trial error ini nggak berhasil, ya udah cari solusi baru, atau cari apa yang salah, yang perlu dibenahi, seperti itu. Saya tunjukkan, coba sawit jasim, bisa kalian lihat nih, gimana ya, bentar saya atur. Tidak ada kan sebesar ukuran jari kelingking saya. Kalau daunnya bagus, bagus sebenarnya daunnya. Mungkin lebih cocok untuk buat mie, bakso, mie ayam, karena daunnya lebar, mungkin seperti itu. Semaian siap pindah tanam nanti setelah video ini. Semaian D nih.
ada kangkung. Kangkungnya meleot, ada kangkung. Ini hijau seger bentuknya, di kamera agak kuning. Ada bayam. Ini paranet saya buka separuh seperti ini. Itu saya buka separuh karena apa ya, supaya itu aja sih, terkena sinarnya nggak terlalu gelap lah ya, karena kemarin juga koreksi full paranet juga sinar kurang. Ya gimana lagi. Ya gitulah resiko dari trial dan error. Ini adalah kegagalan ketiga, bukan kegagalan pertama saya di atas satu step dari yang kemarin. Kenapa kemarin? Karena kemarin sayuran ini tidak bisa hidup, ya kan. Lalu selanjutnya akhirnya masih keruh, terus aromanya nggak sedap. Lalu apalagi selanjutnya sayurannya hidup tapi kurang maksimal, kerdil dan lain sebagainya. Ya ini di atas satu stepnya dari kemarin. Sudah bisa besar, daunnya bisa tinggi, tapi batangnya kurang besar. Ya kegagalan di atas satu step mendekati keberhasilan. Asik ya. Jadi ya udahlah, video kali ini update mengenai hidroponik modul rakit apung mini farm saya sudahi video ini. Bukan saya sudahi berkebun ya. Saya sudahi video ini. Saya ingatkan, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi kalian yang belum cek video sebelumnya silahkan cek video sebelumnya agar kalian tahu proses dari hidroponik yang saya lakukan ini. Thanks for watching, see you next video.